Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta bersolawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Mungkin nama ini sangat familiar di telinga teman-teman sekalian. Ya, kita akan membahas singkat mengenai kemuliaan beliau, khususnya mengenai Al-Quran. Teman-teman, sebelum kita berkenalan tentang siapa sih Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki nama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Beliau ini lahir di Mekah. Ciri-cirinya kurus dan pendek sekali, serta kulitnya berwarna hitam, sangat hitam pekat. Beliau ini selalu berpakaian rapi serta memakai wangi-wangian. Salah satu ciri khas lainnya adalah beliau memiliki betis yang sangat kecil. Hal inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela beliau ketika Ibnu Mas'ud ini ditertawakan oleh orang-orang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Mas'ud adalah orang yang kejujurannya diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Hal inilah yang mendorong Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meminta izin menjadi pembantunya Nabi, dan Nabi menerimanya. Beliau sering berpergian dengan Nabi, menyiapkan air mandi Nabi, kemudian membangunkan Nabi ketika terlambat bangun, menyediakan terompa Nabi, dan lain sebagainya. Nabi juga sering bercerita rahasianya kepada beliau, dan Rasul sangat yakin kepada Ibnu Mas'ud ini rahasia-rahasia yang diceritakan itu tidak akan terbongkar. Karena itu Ibnu Mas'ud diberi gelar Sahibus Sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Teman-teman sekalian, Ibnu Mas'ud adalah hamba Allah yang mulia. Beliau ini termasuk kepada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Masya Allahnya, Ibnu Mas'ud ini orang yang keenam masuk ke dalam Islam setelah Nabi SAW menyebarkan Islam di kota Mekah. Ibnu Mas'ud merupakan seorang ilmuwan hebat yang namanya itu terkenal pada masa Umayyah di bidang tafsir Al-Quran. Teman-teman sekalian, betapa luar biasanya beliau. Kemuliaan akhlak beliau dikatakan hampir seperti akhlaknya Rasulullah. Tidak hanya itu, kecerdasan dan kefahaman beliau juga sudah diakui oleh banyak sahabat. Bahkan dalam riwayat Sahih Muslim nomor 4504 dijelaskan, pada saat itu Masruq menemui Abdullah bin Amr, lalu berbincang-bincang dengan Abdullah bin Amr. Ibnu Numair berkata, lalu itu pada saat itu kami menyebut nama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Abdullah bin Amr berkata, kalian telah menyebutkan seseorang yang hingga kini aku mencintainya. Masya Allah. Setelah aku mendengar tentangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, khuzul Qur'ana min arba'ati ibni ummi abdin fabada'a bihi wa Mu'adz ibni Jabalin wa Abi ibni Ka'bin wa Salimin maula Abi Huzaifah.
Ambillah oleh kalian dari 4 orang mengenai Al-Quran, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah nama yang pertama disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian dari Mu'az bin Jabal, dari Ubay bin Ka'ab, dan dari Salim Maula Abu Huzaifah. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Mas'ud juga pernah berkata dalam riwayat Sahih Bukhari nomor 4618. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wallahillazi la ilaha illa ghairuhu, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu aina unzilat. Tidaklah diturunkan satu surah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an kecuali saya mengetahui di mana ayat itu diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillahi illa ana a'lamu fima unzilat. Dan tidak akan diturunkan ayat Al-Quran itu kecuali saya tahu kepada siapa ayat itu ditujukan. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tuballighuhul iblu larakibtu ilaihi. Dan siapapun yang mengetahui mengenai Al-Quran yang jauh pengetahuannya melebihi diriku, sungguh ketika jaraknya bisa ditempuh dengan unta, saya akan menempuhnya. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4618. Namun hamba Allah mana yang tidak menemui ajalnya? Ibnu Mas'ud meninggalkan dunia yang fana ini pada usia 65 tahun pada tahun ke-32 Hijriah, dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Teman-teman sekalian, mari kita mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Betapa mulianya hamba Allah yang diberi gelar Sahibus Sirri Rasulullah. Semoga kemuliaan beliau dalam mendalami ilmu Al-Quran serta ketaatannya bisa menjadi motivasi bagi diri kita sendiri supaya lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Malam hari makan kepiting. Thank you for everything. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.